Teleskop luar angkasa James Webb telah menciptakan banyak kegembiraan dengan pengamatannya yang luar biasa terhadap kosmos. Salah satu pencapaian terbarunya melibatkan perolehan gambar rumit sisa-sisa supernova, S dan RS di dalam galaksi Triangulum, yang juga dikenal sebagai Messier 33. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Webb merevolusi pemahaman kita tentang sisa-sisa ini, mengungkap wawasan baru tentang struktur, komposisi, dan pengaruhnya terhadap alam semesta. Webb mewakili pergeseran paradigma dalam eksplorasi sisa-sisa supernova yang jauh, terutama yang terletak di galaksi seperti Messier 33. Kamera inframerah dekat dan instrumen inframerah tengahnya yang canggih telah memungkinkan para astronom untuk mengamati 43 sandera dengan presisi yang tak tertandingi. Instrumen ini memungkinkan kita untuk menyelidiki panjang gelombang yang sebelumnya tidak dapat diamati oleh teleskop seperti Spitzer dan Herschel dengan kejelasan yang sebanding. Untuk pertama kalinya, para astronom dapat mempelajari arsitektur kompleks sisa-sisa supernova yang membentang di luar Bima Sakti dan awan Magellan. Webb mampu mendeteksi panas dan cahaya yang dihasilkan oleh debu dan gas yang dilepaskan dari supernova, sehingga memungkinkan para ilmuwan untuk memetakan konsekuensi dari peristiwa dahsyat ini. Hal ini penting karena mengungkap interaksi antara sisa-sisa ini dan medium antar bintang, ASM di sekitarnya, hamparan kosmik yang kaya akan gas, debu, dan berbagai material. Salah satu penemuan terpenting adalah identifikasi emisi molekul hidrogen dalam sisa-sisa tertentu. Hidrogen molekul yang paling umum di alam semesta, umumnya tetap tidak terlihat dalam gas antar bintang yang dingin. Mari kita bahas ini lebih detail dalam episode BSD Stories. Meskipun demikian, setelah mengalami gelombang kejut yang dihasilkan oleh supernova, ia mulai memancarkan cahaya dan panjang gelombang inframerah yang berbeda. Emisi ini melampaui sekadar tontonan visual. Ia menawarkan wawasan kritis ke dalam konteks ekologis di sekitar SNR. Ini menandakan bahwa gelombang kejut yang berasal dari ledakan ini terlibat dengan awan molekuler yang padat, daerah yang kaya gas, kondusif untuk pembentukan bintang baru. Interaksi ini merupakan komponen penting dalam menguraikan siklus hidup bintang, serta menjelaskan peran penting yang dimainkan supernova dalam membentuk daerah yang kondusif untuk pembentukan bintang. Lebih jauh, data telah menjelaskan atribut sisa supernova, SNR, yang masih dalam tahap aktif. Beberapa sisa supernova, SNR, paling terang di dalam galaksi Triangulum, menunjukkan sifat yang kompak, yang menunjukkan bahwa gelombang kejut mereka terus melintasi dengan cepat melalui daerah yang kaya gas dan debu. Gerakan cepat ini menghasilkan sejumlah besar energi kejut yang dipancarkan sebagai cahaya inframerah, sehingga memungkinkan para astronom menganalisis dampak gelombang kejut ini pada lingkungan mereka. Wawasan ini sangat penting untuk memahami proses daur ulang kosmik, di mana sisa-sisa bintang yang mati memainkan peran penting dalam pembentukan entitas bintang baru, dengan memperkaya medium antar bintang dengan unsur-unsur penting seperti karbon, oksigen, dan besi. Identifikasi baru-baru ini terhadap nova superluminous dalam awan Magellan kecil, SMC, memperkenalkan aspek baru yang menarik bagi pemahaman kita tentang ledakan bintang. Kejadian ini, yang disaksikan pada bulan Mei, memberi para astronom kesempatan khusus untuk menyelidiki sistem bintang biner tunggal yang terdiri dari katai putih dan bintang pendamping yang muda dan bersemangat. Katai putih, sisa padat yang tersisa setelah bintang masif menghabiskan bahan bakar nuklirnya, telah secara sistematis mengumpulkan material dari bintang pendampingnya, fenomena yang akhirnya memicu ledakan nova yang spektakuler. Yang membuat nova ini sangat menarik bukan hanya luminositasnya yang luar biasa, tetapi juga keberadaannya yang singkat. Ledakan nova ditunjukkan dengan luminositas yang luar biasa, mirip dengan bom hidrogen kolosal dalam skala kosmik. Namun, berbeda dengan peristiwa nova biasa yang dapat berlangsung selama beberapa bulan. Fenomena khusus ini berkurang dalam waktu kurang dari 2 minggu, akhirnya jatuh di bawah ambang deteksi teleskop, termasuk Observatorium Neil Gehrels Swift dan beberapa observatorium berbasis darat. Pada tanggal 12 Juni, suar itu telah mereda secara nyata, menjadikannya fenomena sementara namun luar biasa.
Nova ini terjadi di dalam SMC, galaksi Kerdil, dan salah satu tetangga terdekat Bima Sakti yang terletak sekitar 200.000 tahun cahaya jauhnya. Nova ini merupakan salah satu contoh terbatas dari sistem semacam itu. Hanya 6 sistem biner analog yang telah dikenali, yang menjadikan pengamatan semacam itu sangat berharga. Peristiwa ini awalnya diamati oleh jaringan teleskop yang mengawasi asteroid, namun dengan cepat menarik perhatian para astronom karena luminositasnya yang tidak biasa dan kelangkaan sistem tersebut. Pengamatan lanjutan yang cermat menunjukkan bahwa letusan tersebut berasal dari sistem bintang biner yang disebut CXOU. Fenomena tersebut dipicu ketika katai putih mengumpulkan sejumlah besar material dari pendampingnya, yang akhirnya mencapai ambang kritis yang memicu reaksi nuklir yang tidak terkendali di permukaannya. Hal ini memuncak dalam pelepasan energi secara tiba-tiba, menghasilkan kilatan intens yang diamati pada bulan Mei. Meskipun durasinya singkat, peristiwa tersebut memberi para astronom banyak data mengenai dinamika perpindahan massa dalam sistem biner. Memahami mekanisme perpindahan material dari satu bintang ke bintang lain sebelum ledakan nova sangat penting untuk meningkatkan model evolusi bintang. Penemuan ini terkait erat dengan penelitian Webb yang ekstensif tentang sisa-sisa supernova, SNR. Meskipun Webb terutama berfokus pada penggambaran arsitektur kompleks sisa-sisa supernova, SNR, di galaksi seperti Messier 33, nova ini yang terletak di awan Magellan kecil, menggambarkan aspek alternatif kematian bintang. Cepat, dinamis, dan sementara. Secara kolektif, pengamatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fase terminal evolusi bintang yang mencakup sisa-sisa supernova purba yang bertahan lama dan kecerahan nova yang tiba-tiba. Lebih jauh, letusan nova yang singkat namun berdampak menggarisbawahi pentingnya pengamatan respons cepat dalam astronomi. Dengan mengintegrasikan data yang bersumber dari kemampuan inframerah Webb dengan pengamatan yang diperoleh dari teleskop berbasis darat dan antariksa lainnya, para ilmuwan dapat menangkap seluruh siklus hidup fenomena kosmik ini secara komprehensif. Nova tersebut juga menimbulkan pertanyaan menarik tentang frekuensi letusan semacam itu di seluruh alam semesta, serta kemungkinan bahwa banyak suar yang berlangsung singkat mungkin luput dari deteksi karena sifatnya yang sementara. Sekian episode hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya.